Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan aktivitas rutin kita, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkannya dengan pengajian. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadwal asli saya, bukan mengganti. Dan oleh panitia saya diberi tema nikmatnya bersedekah. Tetapi karena saya masih punya tanggungan materi yang belum selesai, yakni ketika saya mengisi waktu Pak Fadil tindak ke Jogja itu hari Sabtu, saya menyampaikan materi komitmen kita terhadap agama yang kita peluk, agama Islam, belum selesai. Maka izinkan saya untuk menyelesaikan materi itu dulu. Kalau memungkinkan nanti materi yang nikmatnya bersedekah itu ya saya singgung. Kalau tidak ya mudah-mudahan lain kali ada kesempatan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berkesempatan menyampaikan ceramah di waktu subuh, saya menyampaikan komitmen kita sebagai seorang muslim terhadap agama Islam, agama yang kita peluk. Ada berapa komitmen, Pak? Masih ingat? Bu, ada berapa komitmen? 5, ada yang masih ingat? Ada 5 komitmen kita terhadap Islam. Yang 3 sudah kita bahas. Yang pertama adalah komitmen mengimani Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, agama yang hak, agama yang kalau kita peluk dan sungguh-sungguh mengamalkannya, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak. Itu harus betul-betul kita imani, kita yakini. Jangan sampai kita tidak yakin akan kebenaran dari ajaran Islam itu. Jangan sampai kita sudah beragama Islam tapi ragu, gek Islam ki salah yo, gek sing bener ki agama liyane yo. Itu jangan sampai. Jadi harus betul-betul yakin kita. Yang kedua, komitmen mengamalkan Islam, bahwa agama Islam, agama yang kita peluk itu benar, baik, bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tidak hanya kita yakini saja, tetapi harus kita amalkan, kita wujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.
Lalu komitmen yang ketiga, komitmen mengilmui Islam. Bahwa agama Islam itu agama yang benar, agama yang hak. Sudah kita yakini. Tapi itu tidak mungkin bisa diamalkan kalau kita tidak memiliki ilmu tentang Islam. Makanya kita perlu belajar, perlu ngaji tentang Islam itu agar kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu. Nah, sekarang komitmen yang keempat adalah komitmen untuk mendakwahkan Islam. Kalau kita sudah yakin betul tentang kebenaran Islam, kita sudah mengilmui Islam, kita sudah mengamalkan Islam, atau dengan kata lain kita ini sudah berislam-Islam. Nah, Islam itu jangan hanya untuk kita sendiri. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim itu lalu punya sikap, punya pandangan, sing penting aku wis Islam, sing penting aku wis apik, sing penting aku wis slamet, sing penting aku wis sejahtera. Itu kandungan makna-makna Islam itu ya. Karena sudah kita bahas, Islam itu maknanya selamat, sejahtera, damai, sentosa. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Islam itu harus kita dakwahkan, kita ajakkan kepada orang lain, kita sebarkan kepada orang lain agar juga berislam. Orang lain juga agar meyakini Islam, orang lain juga agar mengamalkan Islam, orang lain juga agar mengilmui Islam. Sama dengan kita. Itu tanggung jawab dakwah, komitmen untuk mendakwahkan Islam. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tanggung jawab dakwah atau komitmen dakwah atau kewajiban berdakwah ini, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sudah dibahas oleh Mas Adi ya, di kesempatan taraweh. Saya masih ingat. Dari segi hukum itu memang difahami memiliki dua hukum sekaligus, yaitu wajib ain dan wajib kifayah, atau fardu ain dan fardu kifayah. Dalam hal mendakwahkan Islam dengan cara seperti yang dilakukan Pak Fadil, berceramah, ya, menyampaikan ajaran Islam seperti subuh kali ini memang ya tidak merupakan kewajiban setiap orang. Ini hanya merupakan kewajiban sekelompok orang yang itu kemudian disebut dengan fardu kifayah. Jadi memang hendaknya ada di antara kaum itu sekelompok orang yang mereka itu betul-betul mendalami agama, yang dengan mendalami agama itu lalu dia bisa memberikan pencerahan dalam hal keagamaan, memberikan nasihat kepada masyarakatnya. Nah, sehingga dengan demikian masyarakat itu menjadi terbimbing. Nah, dalam pengertian itu, itulah yang disebut dengan tabligh itu, makanya disebut dengan mubaligh itu. Yang menyampaikan ajaran itulah, dalam pengertian seperti ini memang dakwah itu merupakan fardu kifayah. Kalau sudah ada kelompok orang, cukup itu. Tapi sesungguhnya dakwah tidak hanya itu ya.
dakwah itu maknanya sangat luas. Kalau dalam epistemologi ilmu dakwah atau filsafat ilmu dakwah itu, ya, ini sedikit saya berbicara mengenai itu. Ya. Dakwah itu kan sering dikelompokkan menjadi dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Ya. Dakwah bil lisan ini saja sering dibagi lagi. Ada yang sasarannya itu masyarakat luas banyak seperti ini. Ada yang sasarannya itu kelompok kecil bahkan bersifat individual yang seringkali punya masalah tertentu. Nah ini kemudian dalam epistemologi dakwah itu lalu ini yang kemudian melahirkan kalau di fakultas dakwah itu yang disebut dengan yang sasarannya masyarakat luas itu menjadi disiplin ilmu komunikasi penyiaran Islam. Dakwah yang sasarannya masyarakat luas sehingga dibutuhkan media yang bisa menjangkau sasaran yang luas itu. Makanya bisa lewat tabligh, ceramah seperti ini, bisa lewat televisi, lewat radio, lewat tulisan. Itu dakwah bil lisan yang sasarannya luas. Lalu ada yang dakwah itu sasarannya masa kecil bahkan individual yang punya masalah. Itu yang melahirkan disiplin di dalam fakultas dakwah itu yang kemudian dinaungi oleh program studi bimbingan penyuluhan Islam. Itu dakwah juga dengan pendekatan psikologis, ya, membimbing orang yang punya masalah sehingga bisa mengatasi masalahnya berdasarkan perspektif Islam, berdasarkan ajaran Islam. Ini dakwah bil lisan. Lalu ada dakwah yang dikenal dengan dakwah bil hal. Ini tidak dengan lisan tetapi dengan tindakan, ya. Nyata. Ya. Kalau ibu-ibu punya GSR itu sungguhnya gerakan dakwah itu, Bu. Ya. Jangan dikira itu bukan gerakan dakwah, itu gerakan dakwah karena itu ya mengembangkan masyarakat dengan mengembangkan aspek kesejahteraan ekonominya. Ini masuk dalam wilayah dakwah juga. Nah ini yang di dalam disiplin dakwah itu disebut dengan pengembangan masyarakat Islam. Nah masih ada satu lagi, bahwa seluruh aktivitas dakwah dan termasuk juga lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang dakwah itu agar supaya bisa berhasil baik perlu dikelola dengan baik, di-manage dengan baik. Ya. Itu lalu yang melahirkan disiplin ilmu manajemen dakwah. Ya. Jadi di fakultas dakwah itu Bapak-bapak, yang namanya dakwah itu tidak hanya kok sekedar belajar untuk menjadi penceramah, ya bukan. Ya. Tapi tadi itu bisa dakwah dengan media yang macam-macam yang bisa menjangkau masyarakat luas dengan pendekatan psikologi, ya, dengan mengembangkan masyarakat, bahkan dengan memanage lembaga-lembaga dakwah. Ya. Apa yang dilakukan Pak Hamid dengan teman-teman itu gerakan dakwah itu, memanage kegiatan Ramadan. Ya. Ibu-ibu yang punya panti asuhan itu dakwah itu, memanage lembaga dakwah yang berupa panti asuhan. Nah ini semua sudah terlibat sebenarnya dalam kegiatan dakwah. Ya. Nah ini dalam pengertian seperti ini, maka dakwah itu menjadi tugas kita bersama. Ya. Tanggung jawab kita bersama semua umat Islam. Tidak hanya tugasnya Pak Fadil yang pinter ceramah, bukan tugasnya Pak Masrur yang bisa berceramah, enggak. Tapi tugas kita semuanya. Nah persoalannya adalah ya mari kita andil seberapapun kita mampu. Seperti yang kemarin digambarkan Pak Taslim itu hanya dengan setitik air. Ya apa yang kita mampu. Kalau bisa ceramah, punya ilmu kayak Pak Fadil, ya silahkan ya, dengan ilmunya ya, berdakwah. Yang bisa dengan
kemampuan manajerialnya memanage ya, kegiatan-kegiatan dakwah. Oh, itu sudah luar biasa berdakwah itu. Ya, bahkan ya berpartisipasi dalam bentuk sebagai mad'u sekalipun ya, sekedar duduk di sini itu sudah berperan tuh dalam bidang dakwah itu. Jangan dikira enggak. Lu bayangkan kalau misalnya tidak ada satupun yang ada di sini, apa maksud saya bisa ceramah? Ya, ya namanya saya ngomyang berarti ya, ngomong karpe dewe berarti kan. Ya. Sehebat apapun Pak Rozi itu yang bisa membuat orang tertawa, tapi kalau misalnya nggak ada yang dengarkan gimana? Apa bisa itu? Kan tidak mungkin. Jadi itu semua sudah berperan dalam bidang dakwah, terlaksananya dakwah. Nah oleh karena itu ya monggo kita mengambil peran sekecil apapun yang kita mampu untuk terlaksananya kegiatan dakwah itu, mendakwahkan Islam itu. Dan termasuk dakwah di sini itu ya menyebarkan salam, ya, afsus salam, ya, assalamualaikum. Ya. Tapi assalamualaikum juga jangan dimaknai secara verbal, sekedar assalamualaikum. Tetapi ingat bahwa di dalam salam itu ada makna kedamaian, ada makna keselamatan, ada makna kesejahteraan. Oleh karena itu sebenarnya orang yang menyampaikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan ke kiri kepada banyak orang itu sesungguhnya itu tidak lain merupakan janji bahwa kita ingin terlibat di dalam penyelamatan umat manusia, terlibat di dalam penyejahteraan umat manusia, terlibat di dalam kedamaian umat manusia. Itu sesungguhnya. Makanya dalam Islam yang sudah berkali-kali disampaikan itu, kita dianggap tidak Islam kalau sampai kita bisa makan kenyang sementara tetangga kita kelaparan. Jangan sejahtera sendiri. Kita juga harus membagi kesejahteraan kita dengan lingkungan kita. Dan itulah yang barangkali disebut dengan nikmatnya kita bisa berbagi itu, nikmatnya bersedekah itu. Bapak dan ibu-ibu, sedikit lagi ya, saya singgung terkait dengan nikmatnya bersedekah ini. Kalau kita tuh beribadah, ibadah yang macam-macam, sholat, haji, puasa, itu nikmat. Karena ibadah itu semuanya nikmat sungguhnya. Tapi nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya haji, itu kan nikmat untuk diri kita sendiri. Kita merasa damai, merasa tenang dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita bisa berbagi, bersedekah, berinfak, zakat, wakaf, itu di samping kita juga bahagia, kita bisa membahagiakan orang lain. Loh ini kan luar biasa. Jadi tidak ada yang nikmatnya itu melebihi nikmat ibadah bersedekah. Karena apa? Karena di samping kita bahagia, kita bisa membahagiakan orang lain. Sebahagia-bahagianya kita sholat, kita bahagia sendiri. Tapi kalau kita bisa memberi orang, kita bahagia, orang lain bahagia. Kita bahagia ketika melihat orang lain itu bahagia. Termasuk nanti di hari raya kita, kenapa diwajibkan untuk membayar fitrah? Itu agar supaya membahagiakan fakir miskin. Agar supaya di hari raya itu tidak ada orang yang nangis, tidak ada orang yang sedih, tidak ada orang yang kelaparan. Pada hari raya itu semua umat Islam harus berbahagia, harus bergembira. Yang dikatakan Pak Masrur harus berpesta. Nah itu dimungkinkan kalau kita mau berbagi. Ya. Dengan berbagi itulah ya, misalnya ya, sekecil apapun peran kita, muncul panti asuhan. Ya. Oh, itu betapa banyak nanti anak-anak yang dibahagiakan dengan panti asuhan, yang semula tidak bisa sekolah bisa menjadi sekolah. Ya. Insya Allah nanti masa depannya mudah-mudahan baik anak-anak itu.
Ini membahagiakan sekali. Nah, oleh karena itu mari ya dengan Ramadan ini, dan ini sudah mau berakhir, kita wujudkan kepedulian sosial kita kembangkan kemampuan kita untuk berbagi dengan sesama, yang itu sekali lagi merupakan kenikmatan yang luar biasa. Karena apa? Kita bisa membahagiakan orang lain, dan bisa membahagiakan orang lain itu sekali lagi sangat membahagiakan juga. Mudah-mudahan kita bisa melakukan komitmen yang keempat ini, komitmen untuk mendakwahkan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.